Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tinggi dan seagung-agungnya kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat, banyak nikmat dan banyak karunia. Di antaranya adalah nikmat keamanan yang diberikan kepada negara kita, negara Indonesia, yang mana kita bisa hidup dan bernegara dalam keadaan aman. Salat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada beliau, sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membahas sedikit tentang nikmat yang luar biasa yang terkadang kita lupakan, yaitu nikmat bernegara yang disertai dengan aman. Karena jika dibandingkan dengan negara-negara lain, negara kita sangatlah aman. Apalagi sekarang kita hidup di zaman fitnah, sehingga banyak negara-negara Islam tidaklah hidup dalam keadaan aman seperti negara kita Indonesia. Maka nikmat ini perlu kita ingatkan, perlu kita sadarkan bahwa kita akan menyadari hilangnya. Setelah nikmat ini hilang dalam negeri kita, barulah kita akan merasakan pentingnya nikmat aman yang selama ini diidam-idamkan oleh negara-negara yang tidak dalam keadaan aman. Kita bisa membayangkan jika negara kita sudah tidak aman, kita akan sulit beribadah, kita akan sulit menuntut ilmu, bahkan kita akan sulit untuk melakukan hal apapun dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya nikmat aman, sampai-sampai Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah bahwa akan meminta keamanan kepada negeri Mekah pada saat itu, sebelum beliau meminta limpahan rezeki dan karunia. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 126, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman, sentosa, dan berikanlah rezeki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepadamu dan beriman kepada hari akhir. Surah Al-Baqarah ayat 126. Mari kita berikan nikmat aman ini sebagai ladang, sebagai kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Dr. Muhammad Musa Al-Nasr mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi terciptanya keamanan dalam negeri kita. Yang pertama adalah menyebarkanlah akidah yang benar. Sebarkanlah akidah dan pemahaman agama yang benar. Kita sebagai umat muslim, dakwahkanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri petunjuk atasnya, tidak selainnya. Kemudian yang kedua, mari kita tegakkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya salat itu mampu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Apa setelahnya? Yaitu membayar zakat. Mari kita membayar zakat seperti zakat mal atau zakat fitrah. Mari kita tunaikan hak dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat,
menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah sebagian dari tugas kita sebagai anggota Polri. Kita menegakkan kebenaran dan kita memberantas kejahatan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan perintah Allah dan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan di negara kita. Kemudian yang kelima, taatlah kepada pemimpin. Tidak boleh memberontak dalam perkara hal yang bukan maksiat ataupun perkara hal yang dilarang oleh agama. Tidak boleh kita mengobarkan api pembangkangan, tidak boleh kita memprovokasi rakyat, dan tidak boleh melakukan penghinaan kepada pemerintah ataupun dengan pembangkangan secara verbal, secara takfir, apalagi sampai mengangkat senjata kepada pemerintah. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kamu. Kemudian yang terakhir, mentaati ulama Rabbani dan selalu berhubungan dengan mereka, selalu mendengar petuah-petuah dan ceramah serta mengambil ilmu dari mereka, karena mereka merupakan pondasi keamanan masyarakat. Demikianlah sekiranya apa yang dapat saya sampaikan dalam ceramah yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.